Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nuzulul Quran merupakan salah satu peristiwa yang sangat istimewa. Karena mulai saat itulah terjadi perubahan sejarah manusia. Dari kehidupan yang asalnya gelap menjadi kehidupan yang penuh dengan cahaya. Dari kehidupan yang penuh dengan kezaliman, kerusakan menjadi kehidupan yang penuh dengan keadilan, kesejahteraan, Islam rahmatan lil alamin. Nuzulul Quran itu terdiri dari dua kata. Yang pertama yaitu nuzul. Nuzul maksudnya yaitu berpindah dari atas ke bawah, yang merupakan lawan kata dari su'ud, yaitu berpindah dari bawah ke atas. Itu pengertian dari nuzul yang bermakna turun. Kemudian Al-Quran menurut ulama secara bahasa itu sedikitnya mempunyai dua makna. Yang pertama, kata Quran itu berasal dari akar kata qira'ah yaqra'u, qira'atan wa Qur'anan, yang bermakna membaca. Al-Quran dikatakan berasal dari qira'ah yang bermakna membaca, karena salah satu dari ajaran Islam kepada umatnya yaitu membaca. Al-Quran diantara yang kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu untuk dibaca. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Masalul mu'min allazi yaqra'ul Qur'an kamasalil utrujjah rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun." Perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran itu seperti buah utrujjah, di mana buah utrujjah itu aromanya enak dan rasanya juga enak. Itulah perumpamaan yang telah disampaikan oleh Rasulullah bagi orang mukmin yang membaca Al-Quran. Jadi orang mukmin yang membaca Al-Quran itu merupakan salah satu orang mukmin yang terbaik, karena isinya dia sudah orang mukmin, kemudian syiar Islam nampak pada dirinya karena ia sering membaca Al-Qur'anul Karim. Kemudian pendapat yang kedua, sebagian ulama mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu berasal dari akar kata qaranah yaqrunu Qur'anan, yang bermakna jemaah. Al-Quran dikatakan berasal dari qaranah yang bermakna mengumpulkan atau menghimpun, karena kitab Al-Quran itu menghimpun banyak sekali kebaikan. Al-Quran di sana kalau kita perhatikan di dalamnya terdapat akidah, di dalamnya terdapat ibadah, di mana di dalamnya terdapat muamalah, di dalamnya terdapat kisah, di dalamnya terdapat akhlak dan juga hikmah-hikmah yang lain yang mungkin masih belum kita ketahui pada saat ini dan akan diketahui oleh umat manusia di zaman yang akan mendatang. Itu menurut pendapat sebagian ulama. Ya, ini Al-Quran berasal dari qaranah yaqrunu Qur'anan, yang bermakna menghimpun atau mengumpulkan.
Kemudian ulama juga mengatakan bahwasanya yang dikatakan Al-Qur'an secara istilah yaitu kalamullahil mu'jiz al-munazzal ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salam al-manqul ilaina bitawatur al-muta'abbad bitilawatih. Kata ulama, yang dikatakan Al-Qur'an secara istilah yaitu firman Allah yang mengandung mukjizat. Bahkan mukjizat Al-Qur'an itu melebihi dari mukjizat-mukjizat yang lainnya. Di saat mukjizat-mukjizat yang lain itu sirna dengan sirnanya para utusan-utusan Allah, tapi Al-Qur'an di saat para rasul-rasul Allah yang lainnya telah wafat, maka mukjizatnya itu juga tidak ada. Tapi Al-Qur'an mukjizatul Islam al-khalidah, yaitu mukjizat Islam yang kekal, yang tetap ada sampai hari ini. Al-Qur'an yaitu firman Allah yang mengandung mukjizat, al-munazzal ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan secara bertahap oleh Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril, dengan melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam, al-manqul ilaina bitawatur, yang ditukil lafaz-lafaznya, huruf-hurufnya kepada kita semuanya secara mutawatir, al-muta'abbad bitilawatih, yang membacanya itu bernilai ibadah. Bahkan ibadah membaca Al-Qur'an itu berbeda dengan membaca buku-buku yang lainnya. Membaca satu huruf Al-Qur'an itu akan dibalas 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau menjelaskan, wala aqulu alif lam mim harfun, dan aku tidak mengatakan, kata Rasulullah, bahwasanya alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Berarti alif lam mim itu mempunyai pahala 30 huruf bagi orang yang membacanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala. Ulama juga mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melalui beberapa tahapan. Ada yang mengatakan 2 tahapan dan ada yang mengatakan 3 tahapan. Tapi pendapat yang paling unggul menurut ulama yaitu yang mengatakan tahapan turunnya Al-Qur'an itu melalui proses 2 tahapan saja. Tahapan yang pertama yaitu dari Allah Subhanahu taala ke Lauh Mahfuz di langit yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bal huwa qur'anum majid fi lauhim mahfuz. Namun tahapan yang pertama ini tidak ada yang tahu kapan dan bagaimana turunnya Al-Qur'an dari Allah ke Lauh Mahfuz. Cuma kita harus meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu ada di Lauh Mahfuz. Kemudian tahapan yang kedua yaitu turunnya Al-Qur'an dari Lauh Mahfuz di langit ke-7 ke langit dunia di sebuah tempat yang disebut dengan Baitul Izzah. Turunnya Al-Qur'an tahapan kedua ini terjadi daf'atan wahidah mutakamilah, yaitu terjadi secara serempak sekaligus, yaitu 30 juz dari Lauh Mahfuz langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Baitul Izzah di langit dunia. Kapan waktunya? Yaitu pada 1 malam saja, yaitu pada malam Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Dan di surah yang lain, dalam surah Ad-Dukhan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam yang diberkahi. Dan di surah lain, dalam surah Al-Qadr, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami, ini firman Allah, telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadr. Kemudian tahapan yang ketiga, proses turunnya Al-Quran, yaitu dari langit dunia, dari sebuah tempat yang diberi nama Baitul Izzah, ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan proses turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini terjadi secara bertahap, secara step by step, selama 23 tahun. 13 tahun itu turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau melaksanakan hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Dan 10 tahun Al-Quran itu turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sudah hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, turunnya Al-Quran secara bertahap selama 23 tahun itu sesuai dengan maslahat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang turunnya Al-Quran itu karena ada sebab, karena ada kejadian dan ada peristiwa. Kemudian turunlah ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali dalam Al-Quran itu yang ada asbabun nuzulnya. Cuma tidak semua dari ayat Al-Quran itu ada asbabun nuzulnya. Di antaranya misalkan yang ada asbabun nuzulnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u linnas ila akhiril ayah. Ini salah satu ayat yang terjadi yang ada asbabun nuzulnya. Di antaranya juga wa yas'alunaka 'anir ruh qul fihima qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ayat ini turun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh kaumnya seputar ruh. Kemudian ada juga ayat yang turun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya seputar hilal, yaitu bulan, ya. Yas'alunaka 'anil ahillah. Dan ada juga ayat yang lain yaitu turun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang haid, ya. Yas'alunaka 'anil mahid. Pun juga seterusnya, ya. Banyak, ya, di antara ayat Al-Qur'an itu ada asbabun nuzulnya. Di antaranya misalkan pada suatu hari, ya, ada salah seorang kaum musyrikin, ya, yaitu yang bernama Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab, itu mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena malaikat Jibril telat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ummu Jamil ini mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, ma ara syaitanaka illa wa qad tarakaka." Muhammad, saya tidak melihat setanmu, maksudnya malaikat Jibril di sini, melainkan sekarang sudah meninggalkanmu. Dia tidak peduli lagi kepadamu Muhammad. Kemudian Allah menurunkan surah Ad-Duha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha
wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula ila akhiril ayah. Ini contoh-contoh dari ayat-ayat dari surah-surah yang ada asbabun nuzulnya. Hadirin yang saya hormati, poin yang selanjutnya yang ingin saya jelaskan bahwasanya semua kitab samawi itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan yang sama, yaitu pada bulan suci Ramadan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Baihaqi, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Unzilatit Taurat li sittin madinah min Ramadan." Kitab Taurat itu diturunkan oleh Allah pada tanggal 6 Ramadan. Wal Injil li salasa asyrata kholat minhu. Dan kitab Injil diturunkan pada tanggal 13 Ramadan. Waz Zabur li thamanah asyrata kholat minhu. Sedangkan kitab Zabur diturunkan oleh Allah pada tanggal 18 Ramadan. Wal Qur'anu li arba'in wa ishrina kholat minhu. Dan Al-Qur'an itu sabda Rasulullah ya, diturunkan pada tanggal 24 Ramadan. Dalam riwayat yang lain dijelaskan wa suhufu Ibrahim li awwali lailah. Dan mushaf Nabi Ibrahim itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim pada tanggal 1 Ramadan. Dan hampir disepakati oleh para ulama bahwasanya ayat pertama atau surah pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ini menunjukkan bahwasanya agama Islam itu sangat perhatian kepada yang namanya qiraah. Umat Islam adalah umat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk rajin membaca Al-Qur'an, membaca alam, membaca diri sendiri, membaca ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memudahkan kita semua untuk senantiasa mengamalkan ajaran Allah, mengamalkan perintah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang diantaranya yaitu membaca Al-Qur'an. Apalagi di bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk senantiasa mengamalkan ajaran Al-Qur'an, baik itu dengan cara membacanya, mentadabburinya, mengamalkannya, menjadikan Al-Qur'an sebagai obat dan mendakwahkannya kepada orang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.